Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang APBD dan usaha peningkatan penerimaan daerah. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Septiani Khairunisa NIM 185, yang kedua Atika Lailatul Fitri NIM 197, yang ketiga Puryani NIM 217, dan yang keempat saya sendiri Titi Sari Ailmi NIM 227. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai peta konsep materi hari ini. Untuk yang pertama yaitu APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu suatu bentuk penyusunan anggaran rincian yang dibuat secara sistematis yang berisi tentang rencana penerimaan atau pengeluaran daerah. Yang kedua yaitu fungsi APBD. Ada 6 fungsi APBD. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, dan yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam fungsi stabilisasi. Selanjutnya, kebijakan APBD. Kebijakan anggaran di sini berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan operasional anggaran berkaitan dengan sumber daya. Yang keempat, prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran negara atau daerah yang sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, sumber penerimaan daerah. Ada 2 sumber penerimaan daerah. Yang pertama yaitu sumber pendapatan daerah. Contohnya seperti PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan seperti dana hibah dan dana darurat. Yang kedua, pembiayaan. Contohnya seperti sisa lebih perhitungan, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan. Poin berikutnya yaitu pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan PAD menuju kemandirian daerah, ada 3 yaitu yang pertama, ekstensifikasi pendapatan, yang kedua, intensifikasi pendapatan, dan yang ketiga, penguatan kelembagaan. Berikutnya adalah contoh APBD dari analisis APBD Kota Depok tahun 2010 hingga 2012 serta review jurnal yang akan dijelaskan oleh pemateri. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu APBD. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD provinsi, kabupaten, atau kota dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berhubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan kepada gubernur, bupati, dan wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah. APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pada dasarnya, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa dianggarkan dalam bentuk APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dan seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Selanjutnya, fungsi APBD. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, dalam sistem keuangan daerah, APBD mempunyai 6 fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Artinya, APBD mempunyai dasar kewenangan daerah dalam menetapkan besaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Berarti, APBD berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan berbagai kegiatan yang pasti disediakan dananya pada tahun yang bersangkutan. Contohnya, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Artinya, APBD berfungsi untuk dijadikan tolak ukur kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dan kegiatan yang direncanakan. Yang keempat, fungsi alokasi. Artinya, APBD berfungsi untuk mengarahkan penggunaan sumber dana yang efisien dan efektif untuk memajukan perekonomian daerah. Yang kelima, fungsi distribusi. Artinya, APBD berfungsi untuk membagikan sumber daya yang memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan.
Dan yang keenam, fungsi stabilisasi. Artinya, APBD berfungsi untuk memelihara dan menciptakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Belanja digolongkan menjadi 4, yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah sendiri diklasifikasi menjadi 3 kategori, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal atau bangunan. Dan belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3, yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Berikut adalah beberapa tujuan dari APBD. Yang pertama yaitu membantu pihak pemerintah daerah mencapai tujuan fiskalnya. Yang kedua, membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya. Yang keempat, membantu menimbulkan prioritas belanja daerah. Dan yang kelima, membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari itu, dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah bisa dicegah. Untuk sebab selanjutnya yaitu prinsip-prinsip APBD. Di dalam prinsip-prinsip dasar atau asas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah, yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah, sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu 1. Kesatuan, 2. Universalitas, 3. Tahunan, 4. Spesialitas, 5. Akrual, dan keenam yaitu kas. Untuk pertama yaitu kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanjaan negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua yaitu universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Ketiga, tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Keempat, spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Kelima, akrual. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Keenam atau terakhir yaitu kas. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat tersedia pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Sebab selanjutnya yaitu membahas kebijakan APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. KUA ini menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedangkan operasional anggaran berkaitan dengan sumber daya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Nomor 22 Tahun 2011, KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang bersifat umum yaitu seperti 1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah. 2. Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah. 3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran serta strategi pencapaiannya. 4.
terdapat kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintahan serta strategi pencapaiannya. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntunan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Di sini saya akan menyampaikan poin selanjutnya tentang sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan juga pembiayaan. Pada pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan juga lain-lain pendapatan. Pada PAD dan dana perimbangan akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Untuk lain-lain pendapatan ini ada hibah dan juga dana darurat. Pendapatan hibah merupakan aturan yang tidak mengikat. Dalam penerimaan hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Pemberian hibah yang bersumber dari luar negeri ini dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh pemerintah dan pemberi hibah luar negeri. Untuk dana darurat, pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi. Lanjutan dari pendapatan daerah pada PAD. PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah. Sebelumnya, PAD sendiri atau pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk tujuannya, memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah. Nah, lain-lain PAD yang sah ini meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kemudian ada komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Selanjutnya ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini bersumber dari dana bagi hasil, DAU, dan juga DAK. Pada dana bagi hasil bersumber lagi dari pajak dan juga SDA. Sebelumnya, dana perimbangan sendiri yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam pengalokasiannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena masing-masing jenis dana perimbangan ini saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil ini bersumber lagi dari pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB, dan juga pajak penghasilan atau PPH. Yang dana bagi hasil bersumber dari sumber daya alam atau SDA ini berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan juga pertambangan panas bumi. Untuk jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap bulan dalam anggaran APBN. Perencanaan dana perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi daerah. Selanjutnya ada dana alokasi umum atau DAU. Nah, pada DAU ini sudah dijelaskan pada minggu lalu, yaitu selisih pendapatan asli daerah secara keseluruhan dengan kebutuhannya. Semakin besar selisih, semakin besar pula sumbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan daerah negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU dilaksanakan sebulan sebelum bulan bersangkutan. Kemudian ada DAK atau dana alokasi khusus. Besaran DAK ini ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
daerah menerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Dana pendamping dianggarkan dalam APBD sebagai daerah. Ada beberapa daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Kemudian, salah satu sumber pembiayaan adalah penerimaan pinjaman daerah. Nah, ini bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan juga masyarakat. Nah, pada pemerintah pusat, pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah berasal dari APBN atau pinjaman luar negeri pemerintah yang ditetapkan kepada daerah. Untuk pembiayaan dari masyarakat, pinjaman dari masyarakat ini berupa obligasi yang diterbitkan melalui pasar modal. Selanjutnya yaitu pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan. Kebijakan perpajakan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, dan juga pajak daerah dan retribusi daerah unsur utama PAD digali secara maksimal dalam koridor peraturan perundang-undangan. Maksudnya di sini tuntutan peningkatan PAD yang semakin meningkat atau semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan pada daerah, disertai pengalian personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi atau P3D ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini, dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat ke daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, walaupun jumlahnya relatif memadai, yaitu sekurang-kurangnya sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN, tetapi daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, diantaranya termasuk pajak dan juga retribusi daerah yang menjadi unsur utama PAD. Namun, dalam penggaliannya harus tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak. Daerah dan retribusi daerah memberikan kewenangan ini diharapkan lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan juga retribusi daerah. Namun dalam upaya peningkatannya, peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan juga menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan juga kegiatan impor atau ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zaratul Fitri, NIM 197 dari kelompok 9 mata kuliah Analisis Keuangan Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin G dan poin H. Untuk poin G sendiri, seperti yang bisa kalian lihat pada mind map di atas ini, saya akan membahas tentang optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk yang pertama yaitu ada langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan PAD, dan yang kedua upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang pertama, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan PAD. Kebergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD atau pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sendiri. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan PAD menuju kemandirian daerah, yaitu yang pertama, ada ekstensifikasi pendapatan. Ekstensifikasi pendapatan ini dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan wajib pajak atau WP atau wajib retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, karena untuk penerimaan dari PDRD sudah close list. Close list artinya yaitu sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan memungut pajak lain di luar pajak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk
Untuk yang selanjutnya ada intensifikasi pendapatan. Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melakukan pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan, perlu penyesuaian pada basis data. Untuk pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan atau yang bisa disingkat PBB P2, perlu dilakukan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada. Dan yang terakhir ada penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan sendiri merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Pungutan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas SDM, modernisasi administrasi perpajakan daerah, serta penyederhanaan proses bisnis. Kendala yang dihadapi sendiri oleh daerah yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan, khususnya penilai pajak dan jurusita. Peningkatan wawasan SDM melalui penyertaan aparat dalam setiap diklat, workshop, fokus group discussion atau FGD, dan forum-forum lainnya. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, yang mana melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Yang kedua ada memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. Yang ketiga, ada meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan. Dan yang terakhir ada meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan dengan cara melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar pada daerah di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, poin H, saya akan membahas tentang contoh APBD. APBD sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada pendapatan daerah dan yang kedua ada belanja daerah. Bisa kalian lihat, ini adalah contoh dari APBD Kota Depok pada tahun 2010 hingga 2012. Dan setelah ini saya akan menganalisis APBD dari Kota Depok pada tahun 2010 hingga 2011. Selanjutnya saya akan menganalisis komponen APBD. Yang pertama adalah pendapatan daerah. Bisa kalian lihat di sini ada tabel tentang pendapatan daerah di Kota Depok tahun 2010 hingga 2012. Untuk tahun 2010 sampai 2013, rata-rata jumlah PAD hanya sekitar 17,5% dan lain-lain pendapatan hanya 11,8% dari total pendapatan. Sementara dana perimbangan atau DAPER mencapai 70,7%. Nah, tabel di atas ini memperlihatkan bahwa meskipun DAPER mempunyai proporsi paling besar, akan tetapi kecenderungannya semakin menurun dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2011 nilainya mencapai 72%, maka pada tahun-tahun sesudahnya semakin menurun hingga mencapai 68% pada tahun 2013. Kondisi sebaliknya terjadi untuk PAD, di mana nilai proporsinya cenderung mengalami kenaikan dari 17% di tahun 2011 menjadi 20% di tahun 2013. Adapun untuk lain-lain pendapatan, nilai proporsinya cenderung lebih fluktuasi dari tahun 2011 hingga 2013. Dengan nilai terendah sebesar 10% di tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar 12% di tahun 2013. Selanjutnya, kalian bisa melihat ada tabel jenis
jenis dana perimbangan. Total dana perimbangan konsisten bertambah meningkat selama periode 2011 hingga 2013. Dalam 3 tahun, total dana perimbangan daerah meningkat sebesar 45%. Hal ini sejalan dengan peningkatan dana alokasi umum sebesar 42% selama 2011 hingga 2013 dan dana alokasi khusus sebesar 36%. Dan tabel yang di bawah ini, kalian bisa melihat tabel ini ialah persentase jenis data perimbangan. Untuk selanjutnya yang kedua ada belanja daerah. Perhatikan tabel yang ada di sini. Total belanja meningkat sebesar 83% dari tahun 2011 sampai tahun 2013 yang kemungkinan besar disebabkan karena makin banyaknya jumlah daerah di samping alasan logis bertambahnya kebutuhan pemerintah daerah. Perhatikan tabel yang ada di sini tentang tabel jenis belanja. Dari keempat besar jenis belanja tersebut, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya meningkat dalam nilai yang relatif konstan, sementara belanja modal menurun sekitar 3%. Dan tabel yang di bawahnya ini adalah tabel persentase belanja per fungsi. Persentase belanja untuk fungsi-fungsi pelayanan umum, pendidikan, kesehatan relatif meningkat, sementara alokasi untuk fungsi ekonomi seperti perkebunan dan penanaman modal relatif menurun. Alokasi untuk fungsi pelayanan umum merupakan alokasi terbesar untuk setiap tahunnya, yaitu mencapai 36% dari total belanja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 hingga 2013. Nah, jurnal tersebut saya ambil dari e-jurnal Universitas Sriwijaya. Jurnal tersebut ditulis oleh Joko Marianto pada tahun 2015. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu menganalisis signifikansi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 hingga 2013. Adapun subjek penelitiannya itu sendiri yakni 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan periode penelitian tahun 2009 hingga 2013. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian survei pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011 hingga 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten kota sehingga merupakan penelitian sensus. Adapun variabel independennya yakni pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan variabel dependennya ialah pendapatan asli daerah. Selanjutnya hasil penelitian diambil dari hasil analisis regresi linear bergaya. Maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 hingga 2013 adalah variabel pajak daerah. Untuk variabel Y ialah pendapatan asli daerah. Untuk variabel X1 ialah pajak daerah. Karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 1,156 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain. Adapun hasil analisis uji T adalah yang pertama, menguji signifikansi pengaruh pajak daerah atau variabel X1 terhadap pendapatan asli daerah atau variabel Y pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 hingga 2013 adalah sebagai berikut. Hasil analisis diperoleh probability value sebesar 0,000 lebih sedikit dari 0,5. Maka H0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah atau variabel X1 terhadap pendapatan asli daerah atau variabel Y pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 hingga 2013. Yang selanjutnya, pengujian signifikansi pengaruh retribusi daerah atau variabel X2 terhadap pendapatan asli daerah atau variabel Y
pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 hingga 2013 adalah sebagai berikut. Hasil analisis diperoleh probability value sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap retribusi daerah atau variabel X2. Yang selanjutnya, kelebihan penelitian. Teknis analisis data yang digunakan untuk mengolah data beragam, sehingga hasil yang didapatkan bisa relevan. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu variabel dependen yang digunakan kurang spesifik. Banyaknya teknik analisis data dapat membuat pembaca bingung. Untuk kesimpulan dari review jurnal kali ini, yakni hasil analisis deskriptif data yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah pada 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2009 hingga 2013 menunjukkan bahwa data pajak daerah nilai terendah pada kota Magelang sebesar 10.705.574, nilai tertinggi pada kota Semarang sebesar 393.038.484, nilai rata-rata sebesar 37. Adalah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang dominan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dengan cara optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.